Bab 503, Ide Sulit. Setelah mendengarkan perkenalan Xia Feng tentang wilayah matahari darah, Lin Chen mau tidak mau mengubah kesannya terhadap wilayah matahari darah. Awalnya, dia mengira alam matahari darah adalah tempat di mana pejuang manusia pasti akan mati jika mereka masuk, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Sebaliknya, alam matahari darah dapat memainkan peran besar dalam pengalaman Lin Chen. Lagi pula, jika Lin Chenru memasuki alam matahari darah, yang kuat dari klan iblis tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Dengan kata lain, mereka yang akan mengambil tindakan terhadapnya paling banyak adalah yang kuat dari alam Baoyuan atau alam Baoyuan. Jenius dari klan iblis. Dengan kekuatan Lin Chen sebelumnya, mungkin masih sulit untuk mengalahkan jenius iblis, tetapi sekarang tingkat budidayanya akan menerobos ke alam Baoyuan, dan niat pedang penghancurannya telah maju ke tingkat ketiga, dan maksud pedang infinity terbentuk. Setelah menggabungkannya dengan niat pedang waktu, kekuatan nafasnya beberapa kali lebih kuat. Kekuatannya saat ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Bahkan jika dia menghadapi orang-orang kuat di tahap tengah atau bahkan akhir dari alam Baoyuan, dia adalah pasti akan bertarung. Sekarang pekan raya di kota peri telah berakhir, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk tinggal di kota peri. Segera, mereka berjalan keluar dari aula dan sampai di gerbang kota peri. Hah! Para penjaga kota peri masih menjaga gerbang kota peri ketika mereka melihat Lin Chen dan Xia Feng berjalan mendekat, mereka tidak bisa tidak terlihat terkejut. Apa yang dikatakan pemimpin itu memang benar. Kedua orang ini pasti telah menerima bimbingan dari penguasa kota abadi, bisik seorang penjaga dari kota abadi, tidak mampu menyembunyikan rasa iri di ekspresinya. Yah, yang satu berada di puncak alam Dao sejati dan yang lainnya baru saja menerobos ke alam Baoyuan. Keduanya sangat beruntung bisa mendapatkan bimbingan dari penguasa kota abadi. Sayangnya, saya harus menunggu dan menjaga kota abadi di sini selama 10 tahun sebelum saya memiliki kesempatan. Mereka mendapat bimbingan dari penguasa kota abadi satu kali. Mereka berdua bisa mendapatkan bimbingan dari penguasa kota abadi untuk pertama kalinya ketika mereka datang ke kota abadi. Sungguh menjengkelkan membandingkan orang satu sama lain. Banyak penjaga kota abadi menghela nafas. Secara alami, mereka tidak akan dipaksa oleh penguasa kota abadi untuk menjadi penjaga kota abadi. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka mengalami hambatan dalam budidaya mereka dan tidak dapat menerobos dalam waktu yang lama. Jika mereka menjadi penjaga kota abadi, mereka akan menerima bimbingan dari penguasa kota abadi dalam 10 tahun. Suatu ketika, dan karena vitalitas langit dan bumi di kota abadi sangat kuat, mereka berinisiatif meminta untuk menjadi penjaga dari kota abadi. Namun meski begitu, mereka telah dipilih dengan cermat, karena terlalu banyak orang kuat di alam Yuan yang ingin menjadi penjaga kota peri. Ketika Lin Chen dan Xia Feng melihat banyak penjaga kota abadi memandang mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk sedikit ke arah banyak penjaga kota abadi. Masing-masing dari orang-orang ini adalah penguasa pada level yang sama, terutama pemimpin penjaga kota abadi, yang memiliki hampir setengah kaki di alam nirwana. Kalian berdua adik laki-laki sangat beruntung. Di antara banyak penjaga kota peri, salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, nasihat dari penguasa kota peri tidak begitu mudah didapat. Lin Chen dan Xia Feng tersenyum tipis dan membungkuk pada pria ini. Diserahkan. Jangan senang sepagi ini. Pada saat ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, dan pemimpin penjaga kota abadi yang mengenakan baju besi perak berjalan perlahan. Dia tampak berusia 30-an, dan tingkat kultivasinya sudah di puncak alam Baoyuan, auranya sangat kuat. Dia memandang Lin Chen dan Xia Feng, ekspresinya sedikit melembut, dan berkata, sekarang pameran kota peri telah berakhir, kecuali kalian berdua, pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan lainnya telah pergi. Tapi mereka tidak jauh dari peri istana kota. Jauh sekali, sebagian besar masih berkeliaran di sekitar kota peri, saling bertarung. Kini kawasan kota peri telah ada. Itu adalah kekacauan, dan hanya dalam beberapa hari, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm telah mati. Lin Chen dan Xia Feng saling memandang dengan ekspresi agak ngeri. Apa yang dikatakan pemimpin penjaga kota abadi telah dipikirkan oleh mereka berdua sebelumnya. Lagi pula, setelah setiap peristiwa kota peri, akan ada pembunuhan dan perampasan harta karun. Terjadi di sekitar kota abadi. Yang disebut kekayaan buatan manusia. Inilah sebabnya mengapa burung mati-mati demi makanan. Selama mereka saling membunuh, mereka bisa mendapatkan semua harta di tubuh masing-masing. Namun, keduanya tidak menyangka bahwa pembunuhannya akan sangat sengit. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari 10 master alam Baoyuan meninggal.
Penguasa kota abadi dapat memberi Anda bimbingan, yang dapat dianggap sebagai semacam dukungan untuk Anda, tetapi yang paling saya bisa ingatkan kalian adalah bahwa setelah meninggalkan kota abadi, kalian berdua sebaiknya tidak berpisah. Pemimpin penjaga kota abadi berkata dengan ringan. Jelas, dia melihat bahwa penguasa kota abadi telah memberikan instruksi kepada Lin Chen dan Xia Feng, dan kemudian mengingatkan mereka berdua sebelum mereka hendak pergi. Adapun membantu mereka, itu tidak mungkin. Anda harus tahu bahwa dari kota abadi hingga saat ini, penguasa kota abadi telah mengabaikan banyak pembangkit tenaga listrik Yuan Bao di sekitar kota abadi yang saling bertarung. Jika Lin Chen dan Xia Feng dibunuh oleh yang lain, itu hanya karena mereka lemah dan tidak memiliki tenaga untuk menjadi orang kuat. Semoga berhasil. Terima kasih sudah mengingatkan, Lin Chen dan Xia Feng mengangguk, dan setelah menundukkan tangan mereka kepada pemimpin penjaga kota abadi, mereka berbalik dan berjalan langsung keluar dari kota abadi. Pemimpin. Penjaga kota abadi mengingatkan mereka berdua bahwa mereka sudah melakukannya. Memperlakukan mereka dengan sangat baik dan benar, dan mereka tidak dapat meminta apapun darinya. Segera, Lin Chen dan Xia Feng meninggalkan kota peri di mata banyak penjaga kota peri. Kota peri juga disebut kota di langit, tergantung di udara, seperti negeri dongeng sungguhan. Seluruh kota peri sangat besar, dan ada banyak gerbang alam. Dan gerbang kota yang dilalui Lin Chen dan Xia Feng mengarah ke utara, yang berbeda dari gerbang kota yang dilewati Lin Chen ketika dia memasuki kota peri. Kota peri juga disebut kota di langit, tergantung di udara, seperti negeri dongeng sungguhan. Seluruh kota peri sangat besar, dan ada banyak gerbang alam, dan gerbang kota yang dilalui Lin Chen dan Xia Feng mengarah ke utara, yang berbeda dari gerbang kota yang dilewati Lin Chen ketika dia memasuki kota peri. Setelah diingatkan oleh banyak penjaga di kota peri, Lin Chen dan Xia Feng tidak bisa membantu tetapi diam-diam mereka meningkatkan kewaspadaan mereka. Setelah berjalan keluar dari kota peri, mereka berdua segera berdiri di udara dan melihat sekeliling. Lingkungan sekitar sepi, ada kabut kuning samar di langit, bumi semuanya kuning tanah, dan sepertinya seluruh dunia berwarna abu-abu kuning. Ho ho ho. Beruang kekar kecil di bahu Lin Chen meraung, dengan tatapan ganas melintas di matanya. Ketika Lin Chen dan Xia Feng bertarung, beruang kekar kecil itu masih tenggelam dalam pelatihan, sampai keduanya hendak pergi, si kecil kawan baru setelah itu dia bangun dari latihan, dan kali ini selama latihan, kekuatan beruang kecil yang kejam telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ia menggunakan cara dewa binatang untuk menumbuhkan tubuhnya hingga hampir 25 kaki. Selain itu, ia sendiri telah itu adalah monster tingkat rendah tingkat ketujuh. Jika menyerang dengan cakar, bahkan orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan harus menghadapinya dengan hati-hati. Lin Chen melirik si kecil, mengangguk sedikit dan berkata, jika mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati, bunuh mereka. Saat dia berbicara, niat membunuh melintas di matanya. Karena orang-orang ini ingin membunuh orang dan merebut harta, mereka harus bersiap untuk dibunuh. Jika mereka mengarahkan pandangan mereka pada Lin Chen tidak akan keberatan membunuh mereka. Pemenggalan kepala. Ayo pergi. Xia Feng tidak mengungkapkan posisinya, tetapi matanya juga bersinar dengan niat membunuh dan sedikit kegilaan. Kali ini, setelah diinstruksikan oleh penguasa kota abadi, kekuatannya telah meningkat pesat. Saat ini saatnya ada yang datang mengganggunya, agar dia bisa menguji dirinya sendiri. Kekuatan sendiri. Domain Sui yang terletak di utara kota abadi, Lin Chen dan Xia Feng segera mengkonfirmasi arah mereka dan segera terbang ke arah utara. Meskipun mereka berdua memiliki keyakinan penuh pada kekuatan mereka sendiri, mereka tidak berani terlalu ceroboh selama penerbangan ini. Lagi pula, jika mereka dikepung oleh lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Yuan Bao Realem dan diserang, mereka akan berada dalam bahaya besar. Terlebih lagi, wilayah kota abadi sudah diselimuti misteri yang tak terlihat. Di bawah misteri ini, bahkan jika Lin Chen memiliki kekuatan jiwa yang kuat, sulit untuk menemukan orang-orang kuat di alam Baoyuan yang sengaja bersembunyi. Situasi ini paling mudah bagi orang untuk menyerang secara tiba-tiba, jadi Lin Chen dan Xia Feng juga berhati-hati dan memperhatikan pergerakan di sekitar mereka. Tidak lama setelah berjalan, kedua pria dan binatang itu menemukan jejak pertempuran di tanah, lingkungan sekitar berantakan, dan masih ada misteri samar yang tertinggal selama pertempuran, yang mudah dikenali. Misteri yang tersisa masih sangat kuat, dan pertempuran tidak akan memakan waktu terlalu lama. Lin Chen melihat sekeliling, yang berarti mungkin ada pembangkit tenaga listrik Yuan Bao Realem yang tersembunyi di sini. Xia Feng mengangguk dan hendak berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, tiba-tiba, dari arah kiri mereka, sesosok tubuh bergegas ke arah mereka dengan sangat cepat.
Pada saat yang sama, aura mengejutkan meletus, tebal niat membunuh yang kuat sepenuhnya menyelimuti Lin Chen, Xia Feng dan Xiao Baoxiong. Mencari kematian. Lin Chen dan Xia Feng sudah memperkirakan situasi ini. Pada saat ini, orang ini menyelinap ke arahnya. Keduanya tidak ragu sama sekali dan segera bereaksi. Xia Feng mendengus dingin, mengeluarkan pisau besar yang telah disiapkan, melepaskan niat pedang abadi tingkat keempat di tubuhnya, dan menebasnya dengan satu serangan. Niat pedang abadi level 4. Hampir pada saat yang sama ketika Xia Feng menghunus pedangnya, suara serak terdengar, dengan sedikit ketakutan. Ledakan. Saat berikutnya, suara membosankan terdengar, dan niat pedang abadi Xia Feng terlihat menghantam tinju pria itu dengan keras. Namun, tinju pria ini juga memiliki rasa misteri yang kuat, yang tidak lebih baik dari milik Xia Feng. Keabadian tingkat keempat pedang memiliki niat yang lemah. Huff. Setelah pukulan ini, pria itu dengan cepat mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Dalam kabut abu-abu kuning, ekspresi terkejutnya terlihat samar-samar. Kekuatan jiwa Lin Chen sangat kuat. Meskipun wilayah kota abadi diselimuti banyak misteri, dia masih dapat menemukannya selama pihak lain tidak sengaja menyembunyikannya. Pada saat ini, orang ini muncul secara langsung. Lin Chen segera melihat orang ini dengan jelas penampilannya. Orang ini tampaknya berusia awal 40-an, mengenakan jubah kaki, hampir menyatu dengan ruang sekitarnya. Tingkat kultivasinya jelas berada di tahap tengah alam Baoyuan, dan auranya tenang. Dia jelas telah menembus ke tahap tengah. Alam Baoyuan untuk sementara, misteri yang baru saja dia rilis adalah misteri bumi. Yang disebut misteri bumi didasarkan pada pemahaman tentang bumi. Setelah Anda menguasai misteri bumi, Anda dapat mengendalikan bumi dan menggunakan kekuatan bumi untuk menyerang musuh. Serangannya sangat dahsyat. Tak heran jika orang ini bisa menyatu dengan ruang di sekitarnya. Apalagi, saya khawatir alasan mengapa langit di kawasan ini dipenuhi kabut kuning bumi adalah karena mahakarya orang tersebut dalam misteri bumi. Lagi pula, di dalam hal ini, semakin menguntungkan baginya untuk menyerang secara diam-diam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditemukan oleh Lin Chen dan Xia Feng segera setelah dia menunjukkan tubuhnya, dan mereka berdua bahkan tidak melakukannya. Ragu, mereka langsung bereaksi dan melawan. Niat pedang abadi tingkat keempat adalah ide yang sulit. Pria paruh baya berjubah kuning tampak semakin serius. Sejak dia keluar dari kota peri, dia telah membunuh orang dan merampas harta karun di sini. Hanya dalam beberapa hari, dia membunuh 2 orang dan mendapatkan banyak kekayaan. Alasan utama mengapa dia bisa mendapatkannya dengan mudah adalah karena penyelundupannya metode serangannya sangat tepat, dan begitu dia mengambil tindakan, dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Dalam hal ini, dia berhasil hampir setiap saat, selama kekuatan lawan tidak terlalu kuat melawannya, dia akhirnya bisa membunuh lawannya. Saya hanya tidak menyangka bahwa Xia Feng dengan mudah memblokir serangan diam-diam terhadap Lin Chen dan yang lainnya. Bab 504, Pedang Kehancuran. Bakat ini telah menguasai niat pedang abadi tingkat keempat pada tahap awal alam Baoyuan. Bahkan jika ditempatkan di alam suci, dia dapat dianggap sebagai seorang jenius. Dapat berjalan dengan kejeniusan seperti itu, bocah itu dengan tingkat kultivasi puncak alam Dao sejati, saya khawatir kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah, dan ada juga monster tingkat rendah tingkat ketujuh. Pria paruh baya berjubah kuning mengambil menatap Lin Chen, Bao Xiong kecil, dan Xia Feng dalam-dalam, dan merasa sedikit menarik diri di dalam hatinya. Baru saja, dia dan Xia Feng bertukar pukulan, dan keduanya berimbang. Tetapi Anda harus tahu bahwa pria paruh baya berjubah kuning hanya memukul dengan seluruh kekuatannya. Dalam hal ini, dia masih diblokir oleh Xia Feng. Dapat dibayangkan betapa kuatnya kekuatan Xia Feng. Xia Feng sendiri membuatnya cukup takut, belum lagi Lin Chen dan Little Bao Xiong. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat tingkat kultivasi Lin Chen dan Little Bao Xiong secara sekilas. Meskipun Lin Chen hanya berada di puncak alam Dao sejati. Tingkat budidaya, tetapi dapat dilihat bahwa dia sudah setengah melangkah ke alam Baoyuan. Adapun beruang kecil yang kejam, belum lagi, tingkat budidaya tingkat rendah tingkat ketujuh telah lama stabil. Yang paling penting adalah si kecil telah memperoleh gelar penguasa kota abadi. Setelah memberinya buku pegangan klan monster yang kuat, ia memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang jalan dewa binatang, dan samar-samar memancarkan aura. Aura yang bahkan membuat orang berjubah kuning pun merasa sedikit takut. 2 orang dan monster ini sulit untuk dihadapi. Setelah sedikit analisa, pria paruh baya berjubah kuning segera memutuskan untuk menyerah berurusan dengan 2 orang di depannya dan bersiap untuk pergi.
Lagi pula, meskipun harta itu penting, Anda masih harus memiliki kehidupan untuk mendapatkannya. Dia tidak perlu memperjuangkan harta itu pada Lin Chen dan Xia Feng. Terlebih lagi, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak yakin dia berhasil membunuh mereka. Dengan keputusan yang dibuat di dalam hatinya, pria parubaya berjubah kuning tidak bisa membantu tetapi perlahan mundur ke belakang. Selain itu, dia mengenakan jubah kuning muda, dan sosoknya mulai menghilang dalam warna kuning. Ruang angkasa. Tapi pria parubaya berjubah kuning ingin pergi, tapi Xia Feng tidak mau. Xia Feng mencibir dan berkata, kamu ingin melarikan diri jika kamu tidak bisa menang. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Saat dia mengatakan itu, Xia Feng memegang pedang besar dan mengambil langkah maju lebih jauh lagi. Dari 10 kaki, meliputi sejumlah besar ilmu pedang abadi tingkat 4 dengan satu serangan. Dia menebas pria parubaya berjubah kuning. Dalam pandangan Xia Feng, jika mereka tidak kuat, mereka mungkin mati di tangan pria parubaya berjubah kuning. Karena pria parubaya berjubah kuning ingin berurusan dengan mereka, dia harus bersiap untuk itu. Terbunuh. Huff. Melihat serangan Xia Feng, pria parubaya berjubah kuning tidak panik. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya dengan ringan. Tiba-tiba, seluruh langit ditutupi oleh sejumlah besar kabut kuning tanah, menyebabkan seluruh area tertutup asap, ruangan menjadi semakin kabur. Ledakan. Di depan Xia Feng, tembok yang terbuat dari loes tiba-tiba muncul. Tembok tanah ini tebalnya beberapa kaki, dan ada lampu kuning berkedip di atasnya, jadi pertahanannya pasti tidak rendah. Melihat pria parubaya berjubah kuning menggunakan rahasia bumi untuk menampilkan dinding bumi, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar dan ekspresinya menjadi bijaksana. Ada banyak cara untuk mengolah misteri bumi. Cara yang digunakan pria parubaya berjubah kuning ini untuk mengolah misteri bumi pasti lebih unggul. Dengan kekuatan pertahanan yang kuat, Lin Chen merenung. Bumi misteri dapat digunakan untuk membentuk tembok bumi untuk pertahanan, dan kemudian mereka juga dapat menggunakan misteri bumi untuk memadatkan duri bumi untuk menyerang. Misterinya sama. Itu artinya, maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu saya juga dapat menggunakan metode yang sama. Saya harus mengatakannya. Pria parubaya berjubah kuning. Dinding tanah yang dipajang memberi Lin Chen inspirasi besar. Niat pedang penghancuran adalah niat pedang yang paling merusak. Lalu, aku bisa menggunakan maksud pedang penghancuran untuk memadatkan pedang penghancuran. Maksud pedang penghancuran yang memadatkan semua maksud pedang penghancuran pasti lebih menakutkan daripada pedang penghancuran. Di masa lalu, metode yang dia pikirkan untuk mengembangkan misteri adalah fusi, tetapi dia tidak pernah memikirkan penerapan yang begitu sederhana. Sekarang tampaknya jika dia memadatkan semua pedang penghancur tingkat ketiga bersama-sama untuk membentuk pedang penghancur yang besar, kekuatan mungkin mencapai titik yang mengejutkan, jelas lebih tirani daripada bilah penghancur. Dengan sebuah ide, Lin Chen segera mulai mencobanya. Penggunaan memadatkan niat pedang penghancuran ini adalah penggunaan misteri yang sederhana, jadi Lin Chen tidak perlu melakukan penelitian yang rumit, dia segera mulai melepaskan maksud pedang penghancuran dan mulai memadatkannya. Wohoho. Untuk sesaat, dengan Lin Chen sebagai pusatnya, niat pedang penghancur yang besar muncul di sekitarnya. Niat pedang penghancur ini sangat besar jumlahnya dan momentumnya menakutkan. Tidak jauh dari sana, pria parubaya berjubah kuning yang hendak pergi saat ini merasakan niat pedang destruktif Lin Chen yang menakjubkan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa begitu kuat? His, niat pedang penghancur tingkat ketiga, mesum, 2 mesum. Pada awalnya, pria parubaya berjubah kuning masih bisa mengendalikan emosinya. Terlihat bahwa setelah Lin Chen juga menampilkan niat pedang penghancur tingkat ketiga, ekspresinya berubah drastis. Anda harus tahu tingkat kehancuran ketiga Lin Chen. Momentum niat pedang tidak lebih lemah dari niat pedang abadi tingkat keempat Xia Feng. Bum bum bum. Hampir pada saat yang sama, pedang lebar Xia Feng, yang berisi maksud pedang abadi tingkat keempat, ditebas dengan keras di dinding tanah tempat pria parubaya berjubah kuning memegangnya, dan serangkaian suara tumpul terdengar. Pria parubaya berjubah kuning telah mengembangkan rahasia bumi ke tingkat keempat. Dalam hal level, dia tidak lebih lemah dari niat pedang abadi tingkat keempat Xia Feng. Namun, pria parubaya berjubah kuning adalah tidak fokus pada tembok bumi saat ini. Oleh karena itu, tembok bumi meskipun kekuatan pertahanannya kuat, itu tidak mencapai keadaan yang keterlaluan. Setelah terkena pisau Xia Feng, beberapa retakan segera muncul, hancur dalam sekejap, dan akhirnya berubah menjadi lampu kuning kecil dan menghilang. Huff, sekarang mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri.
Xia Feng mencibir, memegang pisau besar dan menebas pria paruh baya berjubah kuning itu lagi. Wajah pria paruh baya berjubah kuning tiba-tiba berubah. Dia awalnya ingin menggunakan tembok bumi untuk memblokir Xia Feng. Selama tembok bumi menghalangi Xia Feng sejenak, dia bisa pergi dengan selamat. Namun, dia tidak melakukannya. Saya berharap tembok tanahnya akan dihancurkan oleh serangan Xia Feng. Ia bahkan tidak dapat menahan pukulan dan hancur. Sekarang sudah terlambat baginya untuk pergi. Yang mulia, mohon jangan terlalu banyak menindas orang lain. Pria paruh baya berjubah kuning melambaikan tangannya, dan tiba-tiba tembok tanah lain muncul di depannya. Dia tampak agak marah dan berkata, "Terlalu banyak intimidasi. Ini konyol. Jika kita berdua tidak terlalu kuat, aku mungkin telah menjadi jiwa di bawah pedangmu sekarang." Xia Feng mencibir, dan pedang itu masih menebas dinding bumi tanpa ragu-ragu. Wajah pria paruh baya berjubah kuning menjadi semakin jelek, dan dia tidak berani mengendurkan kendalinya di tembok bumi. Begitu dia pergi, tembok bumi tidak akan pernah mampu menahan pedang Xia Feng. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan rahasia bumi untuk menjaga bumi. Namun meski begitu, setelah pedang Xia Feng menghantam dinding bumi masih berguncang dan hampir pecah. Dengan lambaian tangan pemuda itu, rahasia bumi terungkap kembali, dan dinding bumi kembali terkondensasi. Dan kali ini, dinding bumi menjadi semakin tebal, hingga setebal 10 kaki. Cahaya di dalamnya sangat luar biasa. Mempesona, dan kekuatan pertahanannya meningkat pesat. Hah! Xia Feng mengerutkan kening. Sebelumnya, ketika pria paruh baya berjubah kuning tidak menjaga tembok bumi dengan rahasia bumi, dia pasti akan menghancurkan tembok bumi dengan satu pedang. Tapi sekarang, kecuali dia menggunakan niat pedang fusi, mungkin sulit untuk menghancurkannya. Dinding tanah ini hancur. Kekuatanmu bagus, tetapi jika kamu ingin membunuhku, kekuatan ini tidak cukup. Pria paruh baya berjubah kuning itu mencibir, menghadap Xia Feng sendirian, bahkan jika dia tidak yakin akan membunuh Xia Feng, dia tidak akan melakukannya. Alasan kenapa dia kabur begitu saja tanpa berkata apa-apa adalah karena selain Xia Feng, ada juga Lin Chen dan Little Bao Xiong. Dia khawatir Xia Feng, Lin Chen dan Little Bao Xiong akan bergabung. Kalau begitu ayo kita coba. Wajah Xia Feng tetap tidak berubah. Butuh waktu untuk menggunakan niat pedang yang menyatu, dan dia tidak punya waktu untuk memadukannya. Lagi pula, setelah dia menggabungkan niat pedang abadi dan niat pedang membunuh, pria paruh baya berjubah kuning mungkin telah melarikan diri. Jadi dia tidak menggunakan niat pedang yang menyatu, tetapi langsung menyerang dengan niat pedang abadi tingkat keempat. Bum bum bum. Pedang itu naik dan turun, bilahnya memancar ke segala arah. Hanya dalam satu tarikan napas, Xia Feng menebas lebih dari 10 pisau. Masing-masing pisau berisi niat pedang abadi tingkat 4 yang sangat kuat. Setiap saat pisau-pisau itu jatuh, dinding tanah berguncang sedikit, bergetar sesaat, namun dengan dukungan terus-menerus dari pria paruh baya berjubah kuning, dinding tanah tidak pernah pecah dan kembali ke keadaan semula dalam sekejap. Hah! Melihat bahwa dia tidak dapat menghancurkan dinding bumi dengan 10 pedang, ekspresi Xia Feng sedikit berubah. Kekuatan pertahanan dinding bumi benar-benar melebihi ekspektasinya. Masing-masing dari 10 pedangnya memiliki kemampuan untuk menembus dinding bumi. Dengan kekuatan untuk membunuh orang kuat di tahap awal alam Baoyuan, ia masih gagal menghancurkan tembok bumi. Kubilang, kamu ingin membunuhku, tapi kekuatan ini tidak cukup. Pria paruh baya berjubah kuning itu tersenyum dingin. Selama Lin Chen dan Xiao Bao Xiong tidak mengambil tindakan, dia tidak takut pada Xia Feng saja, bahkan jika dia memanfaatkan kesempatan itu, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk membunuh Xia Feng. Memikirkan hal ini, pria paruh baya berjubah kuning tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Karena Xia Feng tidak membiarkannya pergi, lalu mengapa dia tidak mengambil kesempatan itu dan membunuh Xia Feng? Dia juga melihat bahwa Xia Feng benar-benar jenius, dan jenius seperti itu pasti memiliki banyak harta. Jika dia membunuh Xia Feng, imbalannya pasti akan kaya. Tentu saja, premisnya adalah Lin Chen dan Xiao Bao Xiong tidak mengambil tindakan. Pria paruh baya berjubah kuning tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Lin Chen. Namun, pada pandangan ini, pria paruh baya berjubah kuning tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang dan wajahnya langsung menjadi pucat. Saat dia bertarung dengan Xia Feng barusan, dia tidak memperhatikan gerakan Lin Chen, tapi sekarang dia melihat bahwa di depan Lin Chen, sebenarnya ada pedang raksasa dengan ketinggian 20 kaki. Pedang raksasa ini sepenuhnya terbuat dari pedang penghancur terdiri dari pikiran, seluruh tubuh berwarna hitam pekat, memancarkan aura yang sangat kuat yang membuat jantung berdebar-debar.
Melihat pedang besar ini, pria paruh baya berjubah kuning tidak bisa menahan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia merasakan ancaman besar dari pedang ini. Sebelum dia bisa terus berpikir, pada saat ini, Lin Chen tiba-tiba berteriak, pedang kehancuran, bunuh. Suara itu jatuh, dan pedang kehancuran besar yang tergantung di depannya bergerak ke arah pria paruh baya berjubah kuning dengan sangat cepat. Memotong. Pedang penghancur menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, pedang itu mendarat di depan pria paruh baya berjubah kuning dan menghantam dinding tanah dengan keras. Ledakan. Terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Klik, klik, klik. Segera setelah itu, 3 suara tajam terdengar, dan mereka melihat bahwa di bawah serangan pedang kehancuran, dinding tanah setebal 10 kaki tiba-tiba muncul 3 retakan. Retakan itu meluas seketika, dan akhirnya dinding bumi hancur total. Terbagi menjadi beberapa potongan besar, di bawah pedang Lin Chen, tembok tanah runtuh. Dinding tanah runtuh, namun kekuatan pedang penghancur masih ada, dan masih menebas pria paruh baya berjubah kuning. Tidak. Wajah pria paruh baya berjubah kuning berubah drastis. Matanya langsung memerah dan dia meraung. Esensi tanah di tubuhnya dengan cepat membungkus tubuhnya. Tiba-tiba, baju besi yang terbuat dari berlian muncul di tubuhnya, bersinar dengan kristal. Cahaya transparan. Baju besi yang terbuat dari berlian ini adalah jurus pertahanan yang telah diteliti oleh pria paruh baya berjubah kuning selama beberapa tahun berdasarkan rahasia bumi. Kekuatan pertahanannya beberapa kali lebih kuat daripada tembok bumi. Bahkan orang yang kuat di akhir alam Baoyuan ingin menghancurkannya, dan baju besi berlian juga tidak semudah itu.